Pemirsa, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Hingga Selasa dini hari, RSUD Sayang di Cianjur, Jawa Barat masih dipenuhi oleh korban dan keluarga korban gempa Cianjur. Bahkan banyak korban yang terpaksa dirawat di halaman luar RSUD karena membludaknya jumlah pasien yang datang ke rumah sakit tersebut. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami jurnalis MGN, ada Valerie Budianto yang berada di RSUD Sayang Cianjur. Selamat pagi Valerie, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah pasien korban gempa masih berdatangan hingga pagi hari ini? Baik Abdi, selamat pagi. Kondisi terkini yang ada di RSUD Sayang ini adalah per Selasa dini hari sudah ada sebanyak 162 korban jiwa dan juga ada sebanyak 326 korban yang mengalami luka-luka di mana mereka ini sedang menjalani perawatan di RSUD Sayang yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat. Bisa dilihat Abdi bahwa di belakang saya terdapat Mensos Tri Risma Maharani yang sudah tiba di lokasi RSUD Sayang sejak pukul 3 pagi tadi, dan saat ini pihak dari Kemensos langsung juga ada dengan Bu Rismanya dan juga dibantu dengan sejumlah petugas dan juga relawan yang berada di RSUD Sayang ini sedang membangun posko tenda darurat serta juga membangun kasur-kasur darurat di mana nantinya kasur-kasur ini yang akan digunakan oleh para korban dari gempa Cianjur yang masih terus berdatangan di RSUD Sayang hingga pagi tadi. Adapun kesibukan masih terus berlangsung. Terhitung sejak pukul 4 pagi masih banyak petugas medis yang memberikan pengobatan hingga seluruh area halaman RSUD didesaki oleh para korban. Bahkan tenda-tenda darurat yang terpasang dipenuhi para korban yang mendapat penanganan tim medis, dan dalam kondisi darurat para korban terpaksa mendapat penanganan medis dimanapun tempatnya. Ada yang di trotoar hingga badan jalan, area parkir, dan juga lokasi lainnya di sekitar rumah sakit. Wilayah parkir RSUD Sayang ini merupakan di tempat saya sedang berada saat ini juga sudah dipakai secara penuh oleh pasien-pasien yang memang berdatangan. Bisa dilihat Abdi bahwa sekarang Mensos Tri Risma Maharani sedang membantu untuk memasangkan tenda-tenda dan juga kasur-kasur untuk nantinya ditempati oleh para korban. Dari tadi juga masih banyak mobil ambulans yang terus berdatangan untuk membawa korban-korban gempa Cianjur ini. Suara ambulans Abdi terus terdengar setiap 5 menit sekali sejak malam tadi, sejak pukul 10 malam tadi, bahkan hingga saat ini ambulans ini terus berada dan juga terdengar setiap 5 menit sekali, di mana mereka berdatangan untuk membawa korban-korban yang memang juga masih baru berhasil dievakuasi oleh tim dari evakuasi tersebut. Meski memang di RSUD Sayang ini sudah dibangun beragam posko-posko pengungsian agar korban dapat terlindungi dari cuaca dan mendapatkan kondisi penanganan medis yang baik, namun berdasarkan pantauan saya di lokasi masih terdapat puluhan warga yang tidak mendapatkan tempat di posko pengungsian, sehingga warga yang belum mendapat masih ditempatkan di halaman luar RSUD Cisayang dan hanya beralaskan karpet terpal, sehingga dan tenaga kesehatan lainnya mereka hanya mengenakan selimut yang dibagikan oleh pihak RSUD. Bisa dilihat Abdi bahwa saat ini pihak rumah sakit dan juga relawan mulai menginstruksikan korban yang masih belum mendapatkan tempat di area dalam maupun di posko-posko RSUD Cisayang ini agar segera memasuki posko atau tenda darurat baru yang dibangun oleh pihak Kementerian Sosial. Saat ini bisa dilihat bahwa mayoritas korban sedang beristirahat, mengingat mereka memang sudah datang sejak kemarin siang atau kemarin sore, dan sekarang pukul 4:52 waktu Indonesia Barat dini hari. Mayoritas terlihat terlelap sembari menjalankan perawatan di halaman luar RSUD Cisayang. Bisa dilihat bahwa pembangunan tenda darurat ini selain dilakukan oleh
pihak Kemensos dan juga relawan, juga terlihat ada sejumlah pihak kepolisian dan juga pihak dari TNI yang ikut membantu agar memang pembangunan tenda darurat ini dapat segera selesai dan pastinya dapat langsung digunakan untuk ditempatkan oleh para korban gempa Cianjur. Berdasarkan pantauan kami di lokasi, bisa dilihat bahwa usia korban gempa Cianjur ini bervariasi, Abdi. Ada yang mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Hingga saat ini juga kami terus mendengar suara isak tangis anak-anak yang menjerit karena mereka mungkin ada yang kedinginan, kesakitan sambil terus mendapatkan perawatan. Nah, ini sekarang bisa dilihat bahwa selain memang membangun tenda, Mensos Tri Risma hari ini juga menginstruksikan agar kondisi lapangan parkir dari RSUD Cisayang ini bersih, sehingga memang banyak juga relawan saat ini yang membersihkan lingkungan dengan memungut sampah-sampah yang berada di area sekitar tempat parkir RSUD Cisayang. Bisa dilihat ada botol-botol plastik bekas minuman yang dibersihkan dan dibawa oleh Mensos di RSUD Cisayang. Pihak-pihak yang hadir di sini antara lain tenaga kesehatan dari Puskesmas, kemudian juga ada tenaga kesehatan dari Polri, kemudian juga ada pihak TNI yang diterjunkan, kemudian juga kami masih melihat hingga malam tadi ada juga pihak dari BNPB yang turut hadir, lalu juga ada pihak dari Kemensos. Adapun Abdi, sekitar pukul 12 hingga 1 pagi tadi juga ada kehadiran dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di RSUD Sayang yang langsung meninjau kondisi terkini dari korban yang dirawat di RSUD Sayang. Baik, Valeri, lalu bagaimana dengan penanganan dari tim medis di sana? Apakah sudah bisa melayani seluruh korban gempa yang dirawat di sana? Karena tadi Anda katakan bahwa ambulans setiap 5 menit sekali ini datang membawa korban dan juga pasien yang ada di sana. Seperti apa kekuatan dari tim medis di sana, Valeri? Baik Abdi, untuk kekuatan dari tim medis sebenarnya bisa dilaporkan bahwa pasien yang dibawa ke RSUD Sayang ini sudah sangat membludak sehingga mereka juga bisa terlihat tetap berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Namun memang salah satu instruksi dari pihak rumah sakit adalah mereka menginstruksikan agar pasien-pasien lainnya, terutama pasien dengan gejala berat, dirujuk ke rumah sakit lain yang berada di sekitar RSUD Sayang ini, dan salah satu rumah sakit yang disebut sudah siap untuk menangani pasien dengan gejala berat dan juga siap untuk melaksanakan operasi adalah Rumah Sakit Syamsuddin Sukabumi. Demikian Abdi yang bisa saya sampaikan. Hingga saat ini tenda sudah selesai dibangun hanya dalam waktu 5 hingga 10 menit saja dan berhasil memindahkan korban-korban ke tempat yang lebih layak, yaitu tenda darurat dengan disiapkan adanya selimut dan juga bantuan-bantuan lain. Fungsinya adalah agar mereka dapat mendapatkan perawatan terbaik dan mereka dapat sembuh sesegera mungkin. Sementara demikian Abdi. Baik, Valeri, terima kasih atas informasi dan laporan Anda langsung dari RSUD Sayang di Cianjur, Jawa Barat. Kami masih akan menantikan informasi terkini dari Anda. Selamat kembali bertugas.